Halo, selamat pagi semuanya, anak kami kelas 1. Ya, perkenalkan, nama Bapak Pak Samuel atau kalian bisa panggil Mr. Sam. Nah, hari ini Pak Samuel akan mengajari kalian, khususnya kelas 1, tentang komputer. Hari ini kita akan belajar tentang komputer. Nah, meskipun kita belajar di rumah, saat ini kita belajar di rumah, Bapak harap kita tetap semangat semuanya ya, belajarnya. Ya, nah, kita doakan aja supaya pandemi corona ini segera berakhir sehingga kita bisa pergi lagi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru kita. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ayo, siap. Sekarang Bapak mau tanya, siapa yang sudah baca modul komputernya? Coba angkat tangan. Oh, ternyata sudah ada. Oke. Nah, kalau bagi yang sudah baca modulnya, kalian pasti sudah tahu dong. Hari ini kita belajar tentang apa? Nah, oke, kita sama-sama, ayo semua ambil modulnya. Kita sama-sama lihat di modul kita, itu judulnya tentang, ayo, apa judulnya? Yuk, angkat tangan, ada yang bisa baca? Iya, judulnya adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, kita akan belajar tentang alat-alat yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi saling berbagi informasi, terus berbicara dengan orang lain. Nah, itu namanya teknologi informasi komunikasi. Nah, oke. Apa alat yang pertama yang kita akan pelajari? Ayo, coba siapa yang bisa sebutkan? Angkat tangan. Coba lihat modulnya. Yang pertama itu apa? Iya, gambar yang pertama adalah televisi. Kenapa televisi disebut alat komunikasi? Ada yang tahu? Oke, Bapak kasih tahu aja ya. Nah, televisi disebut alat komunikasi karena dari televisi kita bisa dapatkan banyak sekali hal. Dari pengetahuan, kita bisa tahu, misalnya kita nonton film hewan, berarti kita bisa belajar tentang hewan. Terus kita bisa belajar, bagi yang suka dengar musik di TV, dia akan semakin dapat informasi tentang musik. Nah, dan banyak sekali yang kita bisa dapatkan di TV ya. Nah, itu alat komunikasi yang pertama. Yang pertama tadi apa? Televisi. Yang kedua, alat yang kedua itu bunyi seperti ini. Coba kita dengar yuk. Oh iya, tahu nggak alatnya apa namanya? Oke, betul sekali. Iya. Nah, alat yang kedua yang kita pelajari adalah telepon. Ya. Tahu gunanya telepon? Siapa sini pernah lihat telepon? Atau siapa pernah pakai? Ada? Oke, ternyata ada juga yang pernah pakai ya. Nah, telepon itu disebut alat komunikasi. Kenapa? Karena dengan menggunakan telepon, kita bisa berbicara dengan orang lain yang jauh sekali. Misalnya, kita sekarang di Medan, kita menelepon orang yang ada di Jakarta, ya kan? Nah, jauh sekali. Nah, itu makanya disebut sebagai alat komunikasi, telepon itu. Yang ketiga, alat yang ketiga itu bunyinya seperti ini. Coba kita dengar sama-sama yuk. Kalian dengar nggak? Gitu. Suara seperti itu. Kira-kira alat apa ya yang kita pelajari selanjutnya? Oke, betul sekali. Nah, yang ketiga yang akan kita pelajari adalah lonceng. Ya, lonceng ini mungkin sering kita jumpai di sekolah ya. Di sekolah neng gitu kan, kita jumpai di sekolah. Nah, kenapa disebut alat komunikasi? Karena lonceng itu memberitahukan kita kapan masuk sekolah. Misalnya, neng. Masuk sekolah. Neng. Waktunya keluar main, ya kan? Jadi, dia memberitahukan informasi kapan kita masuk sekolah, kapan kita sudah waktunya pulang sekolah, sudah waktunya keluar main. Nah, itu namanya informasi ya, komunikasi ya. Nah, jadi lonceng itu termasuk alat komunikasi. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat. Pasti kan sudah tahu dong. Alat yang keempat yang sering kan pegang gini setiap hari. Jempolnya dimainin gini kan. Nah, apalah itu? Ayo, siapa bisa sebutin? Alat yang keempatnya apa namanya? Yang setiap hari kita lihat, kita pegang ya kan? Nah, iya, betul sekali. Namanya adalah telepon genggam atau kita sebut namanya handphone. Sama saja, atau smartphone sama saja. Nah, iya, sama seperti telepon, handphone itu merupakan alat komunikasi. Kenapa?
Karena dengan telepon kita bisa berbicara dengan orang lain, baik orang tua yang dekat maupun yang jauh, ya kan? Misalnya kita mau telepon, kita tekan nomor tutut, nah, terus kita telepon, halo, ya, gitu kan? Meskipun orangnya jauh, selama sinyalnya ada, kita bisa berkomunikasi ya. Canggih nggak? Keren kan? Nah, selain itu, handphone juga, selain untuk menelepon, kita bisa buat untuk apa? Ayo, untuk apa? Ada bisa bantu Bapak? Apa gunanya handphone selain untuk menelepon? Iya, betul sekali. Untuk main game. Ada lagi yang lain? Iya, untuk dengar musik. Ada lagi yang lain? Iya, nonton YouTube juga bisa, nonton film. Nah, iya, jadi handphone itu termasuk alat komunikasi. Telepon genggam, handphone, smartphone sama namanya ya. Nah, oke, yang terakhir alat komunikasi yang terakhir adalah, ada yang bisa kasih tahu? Iya, betul sekali. Namanya adalah komputer yang akan kita pelajari selama setahun ini. Kita akan pelajari di SD Metodis ini. Komputer disebut alat komunikasi karena di komputer kita sama seperti televisi, kita bisa memperoleh banyak ilmu. Kita juga bisa berkomunikasi loh. Nah, kalau di televisi kita cuma bisa lihat aja, tapi kalau di komputer kita juga bisa berinteraksi loh. Kita juga bisa berbicara buat orang lain loh. Nah, contohnya di komputer kita bisa chatting, ya kan? Nah, terus di komputer kita bisa belajar belajar tentang misalnya belajar hewan-hewan melalui program pengetahuan misal di komputer, atau kita juga bisa bermain game. Nah, sama seperti di handphone. Nah, jadi alat yang kelima namanya adalah komputer. Oke. Nah, coba kita sebutkan sama-sama yuk. Kita ulang lagi ya. Ada 5 alat teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama apa? Oke, bagus sekali. Yang pertama, televisi. Yang kedua, iya, telepon. Yang ketiga, oke, betul sekali, lonceng. Yang keempat, yang sering kita pakai, apa namanya? Handphone atau telepon genggam atau smartphone. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah, iya, komputer. Oke, ya. Oke, demikian pelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi Bapak harap pelajaran hari ini jangan langsung dilupain ya, karena nanti akan berlanjut terus sampai seterusnya ya. Jadi sampai jumpa minggu depan. Oke, bye-bye.